Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Eni Hardayanti. Di sini aku akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Apa sih kesehatan reproduksi itu? Apa kalian sudah mengetahui tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi? Kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Kenapa sih remaja perlu tahu tentang kesehatan reproduksi? Karena pada masa remaja adalah masa peralihan atau perpindahan dari kanak-kanak menuju dewasa. Pada masa remaja terjadi perubahan fisik maupun biologis, sehingga penting untuk tahu dan mengenal sistem reproduksi beserta perubahannya. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014. Remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, rentan usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah ketika remaja mengetahui bagaimana cara untuk bersikap dan berperilaku sehat selama proses pematangan fisik pada dirinya. Remaja tumbuh menjadi seorang dewasa yang sehat yang akan memiliki keturunan yang sehat dan kehidupan yang berkualitas. Bagaimana cara memelihara kesehatan reproduksi? Menjaga kesehatan reproduksi pada masa remaja berbeda dengan pada masa kanak-kanak. Karena pada organ reproduksi remaja, anus dan saluran kencing bermuaranya di sekitar alat kelamin. Kenapa harus jaga kesehatan organ reproduksi? Karena terdapat rambut di sekitar alat reproduksi atau kelamin, peningkatan kelenjar di sekitar alat kelamin, peningkatan reproduksi keringat di sekitar alat kelamin dan daerah sekitarnya menjadi kotor dan lembab sehingga mudah berkembang biak, kuman, dan jamur. Cara menjaga kebersihan organ reproduksi. Yang pertama yaitu membasuh dengan air bersih dari arah depan ke belakang dan keringkan menggunakan handuk. Keringkan sebelum menggunakan celana dalam karena lembab jamur akan mudah tumbuh dan menyebabkan rasa gatal. Menggunakan celana dalam yang bersih dan tidak terlalu ketat dan berbahan menyerap keringat dan ganti celana minimal 2 kali sehari. Hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi pria. Jika berada di toilet umum sebaiknya menggunakan air yang mengalir karena kemungkinan air yang berada di tempat penampungan mengandung bakteri dan jamur. Mencukur alat kelamin secara berkala untuk menjaga tetap pendek agar tidak banyak ditumbuhi bakteri. Di samping itu ada bakteri yang tumbuh di rambut sekitar kemaluan. Menggunakan air bersih untuk membilas alat kelamin sesudah buang air kecil. Pria penting untuk melakukan sunat untuk mencegah penumpukan kotoran pada lipatan luar penis. Juga kelembapan, jauhi kebiasaan untuk meningkatkan suhu alat kelamin seperti memangku laptop di paha di dekat alat kelamin. Hal-hal penting menjaga kesehatan reproduksi wanita. Pada saat haid, dinding bagian dalam rahim terlepas sehingga amat mudah terkena infeksi. Oleh karenanya sangat perlu menjaga kebersihan dengan cara gunakan pembalut bersih dan ganti secara teratur 2-3 kali dalam sehari, atau setelah buang air kecil atau bila pembalut telah penuh darah atau saat mandi. Bila pembalut yang digunakan adalah pembalut sekali pakai, maka bersihkan atau bilas terlebih dahulu pembalut dengan menggunakan air. Kemudian bungkus pembalut dengan plastik, lalu buanglah di tempat sampah. Bila pembalut digunakan berkali-kali, segera cuci. Setelah selesai digunakan, jemur hingga kering. Lalu setrika untuk memastikan kuman dan siap digunakan kembali. Hindari penggunaan panty liner secara terus-menerus karena dapat menyebabkan iritasi. Hindari penggunaan cairan khusus pembersih organ intim karena dapat mengganggu keseimbangan pH dalam vagina.
Bila terlalu sering dipakai, justru akan menumbuh bakteri baik dalam vagina yang dapat memicu tumbuhnya jamur, akibatnya muncul gatal-gatal di area organ intim. Pubertas. Setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, mengalami pubertas. Pubertas merupakan suatu tahap perkembangan di mana seorang individu belum dewasa akan mendapatkan ciri-ciri fisik yang memungkinkan untuk mampu bereproduksi. Masa puber pada anak laki-laki biasanya pada usia 13 sampai 14 tahun, sedangkan pada perempuan 11 sampai 12 tahun. Batasan umur ini tidak mutlak, tergantung faktor gizi, lingkungan, keluarga, dan lain-lain. Ciri primer pubertas laki-laki. Tanda remaja laki-laki yang sudah pubertas adalah mengalami mimpi basah. Mimpi basah di sini merupakan peristiwa alami keluarnya cairan dari organ reproduksi. Ini berarti remaja putra secara biologis organ reproduksinya telah matang. Ciri primer pubertas perempuan. Pubertas pada perempuan ditandai dengan menstruasi pertama yang disebut menarche. Menstruasi adalah luruhnya lapisan bagian dinding rahim yang mengandung pembuluh darah, sehingga haid pada remaja putri ditandai dengan keluarnya darah dari lubang vagina. Ciri sekunder pubertas laki-laki, tumbuh janggut dan kumis, tumbuhnya jakun, bahu menjadi lebih bidang, tumbuhnya rambut pada ketiak, dada, tumbuhnya bulu halus pada alat kelamin. Alat kelamin yang sudah matang tumbuh lebih bermassa atau berotot. Ciri sekunder pubertas perempuan. Payudara membesar, tumbuh bulu halus sekitar ketiak, rongga pinggul membesar, tumbuh bulu halus di sekitar alat kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Masa pubertas disertai kulit lebih berminyak dapat menimbulkan jerawat dan jumlah keringat dapat bertambah. Di sini juga HIV atau adalah virus atau jasad resik yang sangat kecil yang menyerap sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS adalah sebutan kondisi tubuh seseorang yang sistem kekebalan tubuh sangat rusak akibat HIV, sehingga berbagai penyakit ditemukan di dalam tubuh. Bagaimana cara penularan HIV? Hubungan seksual melalui transfusi darah yang ternyata darah yang ditransfusikan mengandung HIV. Penggunaan jarum suntik yang tidak steril di antara penggunaan narkoba atau benda tajam tercemar darah yang mengandung HIV seperti alat cukur, alat tindik melalui darah ibu dikandung yang di rahimnya serta melalui ASI dari ibu yang mengidap HIV. Hubungan seksual pranikah, hubungan di luar nikah, yaitu hubungan antara laki-laki dan seorang perempuan yang belum atau tidak menjadi suami istri. Pencegahan kehamilan pada usia dini, remaja putri harus mengatakan tidak bila teman laki-lakinya mengajak untuk melakukan hubungan seksual. Sebelum menikah, remaja putra harus menghormati teman wanitanya dengan tidak meminta atau memaksa untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Hindari sentuhan langsung bagian tubuh yang mudah terangsang, seperti alat kelamin, pantat, paha, bagian dalam, buah dada, leher, dan mulut yang dapat timbulnya nafsu seksual. Hindari tempat-tempat yang sepi maupun gelap untuk berduaan dengan kekasih. Tips dan trik remaja sehat. Berbekal informasi tentang kesehatan reproduksi, tidak tergoda melakukan hubungan seksual, berpikiran maju untuk hal baru, dan berpendirian teguh dapat mengatur energi remaja menjadi hal positif, membina persahabatan yang sehat dan saling menghargai, menumpuk perkenalan pribadi yang menjadi saling pengertian. Terima kasih buat teman yang menonton video awal sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.